menyebutkan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Atau dalam riwayat yang lain, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, atau dalam riwayat yang lain, siapa yang menghidup-hidupkan, mempraktekkan sunnahku, maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Cinta butuh adanya bukti, maka buktinya adalah dengan meneladani, dengan teladan terbaik, yakni Nabi Muhammad SAW. Siapa yang telah membuktikan cintanya, maka kelak di yaumil qiyamah akan bersama Nabi surganya. Allahumma amin. Semoga kita termasuk. Para ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, sedikit sebelum membahas dari kajian fikih kita, Rabiul Awal tanggal berapa sekarang ya? Ada yang ingat? Sekitar 20-an ya, 23. Biasanya diingatkan dengan maulid atau maulud. Maulid itu apa? Maulud itu apa? Maulid adalah sosok yang dilahirkan. Kalau maulud adalah waktu. Ya. Dan itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang sebetulnya di bulan Rabiul Awal banyak momen lainnya. Apa nggih yang bisa mengingatkan selain kelahiran Nabi adalah momen hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini momen agung, momen perpindahan yang luar biasa, hijrahnya Rasul bersama sahabat, dan beliau hijrahnya ditemani sahabat terbaik, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hijrah adalah sebuah keharusan bagi kaum muslimin juga, di mana jika didapati daerahnya, wilayahnya, atau lingkungannya, atau kerabatnya, atau bahkan keluarganya dalam keterpurukan, dalam kelalaian, kemaksiatan, harus membawa dirinya dan keluarganya atau sampai lingkungan masyarakatnya hijrah, berpindah kebiasaan dari yang lalai keburukan menjadi baik, menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini momen itu harus diingat juga. Perjuangan, harus ada aksi jika ingin benar-benar menjadi baik, benar-benar ingin berubah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang lebih besar lagi adalah musibah di bulan Rabiul Awal. Apa itu? Ditinggalnya kaum muslimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal yang sama, di hari yang sama, beliau sallallahu alaihi wasallam telah selesai tugasnya meninggalkan kaum muslimin selama-lamanya. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berat, momen terberat kaum muslimin. Hanya 63 tahun saja beliau hidup, namun kesan bahkan cintanya masih terasa sampai sekarang oleh umatnya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah. Ma qaddamat wa akharat, segala dosa yang di masa lalu maupun masa mendatang. Wa ma a'lanat wa ma sarrat, segala dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan terbuka. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah, istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, saking senangnya Aisyah, beliau sampai apa istilahnya itu,
merebahkan badan kepalanya kepada Rasulullah. Jadi kayak wah langsung apa istilahnya lah ya, aleman bermanja kepada Rasulullah. Aisur doa iya Aisyah. Apakah engkau senang dengan doaku wahai Aisyah? Tadi jawab Aisyah. Bala, ya, saya senang sekali. Ala wallahi Aisyah, ketahuilah olehmu wahai Aisyah, wahai istriku, innaha du'ai li ummati li kulli shalah. Ini juga doa yang sering saya panjatkan untuk umatku setiap sholat. Masya Allah. Sebelum kita menyatakan cinta kepada beliau, beliau telah menyatakan lebih dahulu kepada kita. Sebelum kita mengaku rindu kepada Rasulullah, beliau sudah rindu kepada kita. Bahkan di akhir hayatnya beliau ketika nazar, sakitnya, dicabut nyawa, beratnya sakaratul maut, yang beliau ingat ummati, ummati, umatku. Salat Rasulullah SAW belum puas untuk menemani umatnya, belum puas membimbing kita. Ya. Salat, beliau berwasiat tentang salat. Bagaimana salat kaum muslimin sepeninggal beliau, karena banyak sekali diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla umatnya yang mudah sekali, bermudah-mudah meninggalkan salat. An-nisa wa ma malakat aymanukum. Dan Nabi SAW pun berpesan tentang perempuan, wanita, istri-istri, keluarga yang akan menjadi fitnah jika tidak dibimbing oleh keluarganya. Maka atas kerisauan, cinta, kasih dan rindu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir hayat ini menjadi penyemangat untuk kita agar kita betul-betul membuktikan cinta kita kepada beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah, dengan mencontoh, meniru, meneladani apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kita. Ditambah lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman ro'ani wa amana bihi. Alangkah beruntungnya orang yang beriman kepadaku selagi dia masih bisa melihatku. Wa tuba thumma tuba. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali. Alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya. Liman amana bihi walam yarawni. Dia yang tidak sempat melihat kepadaku tapi dia beriman kepadaku. Kita melihat sosok seseorang secara fisik terus kita percaya itu wajar, umum, tapi kita nggak pernah ketemu. Mimpi saja belum tentu ketemu. Namun jika setiap kaum muslimin ditanya apakah dia beriman, cinta, insya Allah semua, kebanyakan kaum muslimin, bahkan ahli fasik pun, yang pendosa pun, dia akan cinta kepada Rasulullah, berharap syafaatnya beliau. Tinggal bagaimana kita mampu membuktikan apa-apa yang kita cintai tadi, ya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, ya, merindukan. Karena suatu hari dalam majelis beliau pernah bersabda kan, yang mungkin sering diulang oleh ustadz-ustadz, tentang bagaimana beliau rindu kepada saudara-saudaranya, rindu kepada saudara, dianggap saudara. Ya. Suatu hari bermajelis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bergumam, ana ashtaqu ila akhwati, saya rindu sama saudaraku. Alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kita saudaramu wahai Rasulullah? Sahabat jawab, la bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Saudaraku adalah
yang beriman kepadaku dan tidak bertemu, tidak melihatku. Maka ini sebuah kabar menyenangkan, ya. Sahabat pernah dikabari Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya. Dikabari Rasulullah SAW 10 sahabat masih hidup tapi dikabari masuk surga. Kita belum pernah hadir di majelis Rasulullah tapi dikabarkan lewat lisan Rasulullah SAW dengan sabdanya, kita sebagai saudaranya. Maka yang menjadi saudara Rasulullah, merasa menjadi saudara Rasulullah, harus dia menjaga persaudaraannya, menjaga ukhuwahnya, tali kekerabatan, tali kekeluargaannya, dengan tidak berkhianat, ya, tidak berkhianat. Menjadikan Rasulullah SAW benar-benar teladan terbaik untuk kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Maka inilah sekelumit dari bulan Rabiul Awal yang juga harus kita ingat. Andai sahabat radhiyallahu anhu masih mengingat di bulan Rabiul Awal, ya keingatannya dengan ditinggal Rasulullah. Mungkin beliau tidak mengingat Rasulullah SAW lahir, tapi lebih kepada kesedihan yang mendalam. Bahkan Umar radhiyallahu anhu yang gagah, preman, keras, dia drop down luar biasa ketika Rasulullah SAW meninggal. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Saya penggal. Saking gak percayanya, saking gak ridhonya ditinggal Rasulullah, ya. Sampai Abu Bakar yang menenangkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad hanya seorang rasul, utusan manusia biasa, dan telah lampau di masa lalu rasul-rasul yang telah meninggalkan. Jadi dengan ayat itu seolah ayat itu baru turun, padahal Umar juga sudah menghafalnya. Luar biasa keteguhan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhum. Guncangan hebat di Madinah sampai Rasulullah tidak dimakamkan berapa hari? 3, ya. Saking luar biasa dahsyatnya. Di antaranya menyolati, ya, menyolati Rasul, karena fikihnya dimanapun Rasul Nabi wafat maka disitulah dimakamkan. Rasul wafat di kamar Aisyah, maka disitulah dia dimakamkan sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin menyolatinya bergantian. Yang terlebih daripada itu apa sebabnya? Belum ada pengganti pemimpin kaum muslimin. Ini yang lebih urgent. Jadi sebelum pemimpin kaum muslimin ada terganti, jangan dimakamkan terlebih dahulu. Walaupun hukumnya fardu. Apa fardu apa? Mengurus jenazah? Fardu kifayah. Tetap wajib. Sebuah hal yang harus disegerakan. Namun untuk hal kepemimpinan sedikit ditunda, tidak masalah. Sampai sahabat bermusyawarah. Yang nggak diajak situ siapa? Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu. Sehingga muncul cikal bakal Syiah, kelompok yang mengeluh-elukan Ali dan membenci para sahabat, sebab Ali adalah kerabatnya Rasul dan mengurus jenazah Rasul. Yang membayat pertama kali adalah Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah sekelumit sejarah yang harus kita tahu oleh jamaah rahmani wa rahmakumullah. Sekarang kita lanjut kepada materi kita, insyaallah masih di bab fikih masalah najis. Hal yu'tabaru dam minan najasat. Sekarang kita membahas tentang darah. Darah apa saja yang termasuk menjadi najis? Yang pertama, damul haid tentunya, ya, darah haid. Bulanan sesuai dengan siklus. Dan ini ada di laki-laki maupun perempuan aslinya. Karena ya kita sama manusia,
yang sebetulnya juga punya banyak keluhan, dan khususnya wanita Allah berikan kelebihan untuk istirahat dari berbagai macam ibadah yang wajib dengan adanya haid. Maka ini menjadi darah yang najis bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian untuk laki-laki, cara mengeluarkan darah kotornya adalah sesuai dengan sabda Rasul dengan berbekam mengeluarkan darah kotor, sebagaimana anjuran beliau juga sama per bulan. Ini bukan buat promosi, tapi lebih kepada menjalankan sunnah juga, karena itu bagian sunnah yang beliau senangi. Ya, di tanggal ganjil 17, 19, 21. Sebelumnya disunahkan lagi, fikihnya adalah puasa ayyamul baid, puasa hari putih, tapi bukan mutih, ya, bukan mutih, puasa hari putih. Maksudnya hari putih adalah di mana bulan purnama itu terang benderang putih, bersinar sempurna bulan, ya, indah. Dan itu tanggalnya bisa diambil 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17-nya bekam. Itu kesehatan purnawirawan. Maksudnya purna kesehatan yang indah. 1 bulan sekali cleansing, pembersihan tubuh jasmani. Dengan berpuasa. Puasa itu luar biasa. Setiap orang masuk rumah sakit, kalau mau diadakan bedah besar, pasti suruh puasa. Sebelum penyakitnya tambah buruk, dengan puasa tambah menjinak. Habis itu diadakan operasi pengangkatan penyakitnya, tambah sehat lagi. Jadi itu sebetulnya berperan penting dengan berpuasa. Maka puasa Yaumul Bid juga bagian dari fikih yang disunnahkan untuk kita ikuti pelan-pelan, ya. Habis itu cleansing lagi, pembersihan dengan pengambilan darah kotor dengan berbekam. Terlebih perempuan ketika sudah selesai menstruasinya, biasanya di usia lansianya ya 55 lah ya. Ada yang lebih cepat daripada itu. Itu mulai itu kadang keluhan, ya boyok lah, ya dengkul lah, ya apa. Nah, itu dengan berbekam. Karena kebiasaan baiknya itu mengeluarkan darah kotor, terhenti, kadang ada keluhan. Maka dengan cara lainnya adalah berbekam. Berbekam juga dan haid maksudnya mengeluarkan darah kotor itu membantu dari kinerja apa? Organ namanya ginjal. Kalau ginjal fungsinya ngapain? Membersihkan darah. Ginjalnya rusak, pakai mesin cuci darah. Oh, kan? Jadi haid itu ya membantu sekali kinerja ginjal. Begitupun bekam. Masya Allah ya. Jadi darah-darah itu kotor, najis, darah kotor, semuanya kotor. Berikutnya adalah darah manusia secara umum. Darah ketika keluarnya karena luka, sebab luka celaka. Ini tapi pendapat masyhurnya, walaupun ada perselisihan pendapat, di antara lainnya masih dimaafkan. Tidak semua menjadi disebut najis, sebagaimana firman Allah, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan." Aku tidak dapati apa-apa yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi SAW dalam Al-Quran, kecuali segala makanan yang memang benar-benar sudah diharamkan, kecuali beberapa juga bangkai, ya. Dan juga ada darah yang dia keluarnya tidak disengaja, atau daging babi, itu semua memang sudah menjadi najis.
dan juga haram. Maka ini terjadi ketika Nabi SAW mengimami sahabat dalam peperangan. Ada beberapa sahabat yang memang terluka dari peperangan dan beliau mengimami, atau sahabat radhiyallahu anhu salat dalam keadaan masih terluka, yang kadang lukanya basah dan mengeluarkan darah, itu masih dima'fu, tidak menjadi najis, karena kalau najis barang tentu sudah membatalkan sholatnya, ya. Karena dalam kaidah dari ahli fuqaha, innal asla fil asya'i taharah hatta yaqumud dalil 'ala najasah, bahwa segala sesuatu hukumnya aslinya adalah suci, taharah, hatta sampai ada keterangan bahwa menjelaskan dengan dalil bahwa dia adalah najis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kondisi menyebutkan darah najis. Nah, yang dimasuk di situ adalah haid. Adapun darah manusia ada berbagai macam pendapat seperti itu, ya. Lalu kemudian yaitu secara umum dari dua darah itu. Kemudian yang berikutnya adalah darah dari hewan yang pemakan daging. Nah, ini kalau darah yang tidak pemakan daging hewannya itu tidak dimasukkan beberapa fuqaha. Ini berbagai macam pendapat intinya. Kita mau ambil yang mana, monggo, diperbolehkan. Intinya tentu ketika kita kena darah ya tinggal dibasuh saja, ya, dibersihkan. Dan ini menjadi najis bagian yang ringan saja, ya, tidak berat dan ya sedang maupun ringan, tinggal dibasuh selesai, ya. Tidak menjadikan harus sampai yang suci sekali, karena ya manusia, apalagi darah manusia, ya. Manusia kan tidak najis sekalipun bangkainya, ya. Lalu kemudian di sini lanjutannya adalah tentang muntahan. Muntahan yang keluar dari manusia baik sengaja maupun tidak sengaja, najis atau bukan? Lagi-lagi pendapatnya dua. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya dalilnya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qa'an, fa'aftara fatawadda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kejadian muntah, lalu kemudian beliau membatalkan puasanya. Kalau membatalkan puasa, tapi membahas najis atau tidak, Nabi pernah kondisinya seperti ini. Fatawadda, dia membersihkan bekas muntahnya dengan wudhu saja. Mendapat dari yang tidak mengatakan najis adalah karena dia masih makanannya baru masuk. Ya, biasanya yang keluar itu kan masih di lambung, bukan yang sudah dicerna di usus besar, usus 12 dan seterusnya, sehingga jarang sekali ada kotoran atau feses yang keluar, gitu. Adapun yang mengatakan dia najis ya karena sudah bercampur di dalamnya. Kata ya, yang ambil yang lebih ringan saja, yang terbaik. Lalu kemudian apa-apa yang keluar dari kubul, baik itu madhi, ya, atau keputihan bagi perempuan, itu najis. Sudah itu. Yang berikutnya pembahasan tentang apa-apa yang najisnya menjadi ma'fu, dimaafkan, dimaklumi. Yang pertama adalah ketika pembersihan darah tidak menghilangkan warnanya secara tuntas, itu dima'fu,
ya. Kita kecipratan darah, baik darah, kalau yang perempuan darah haid membersihkannya kena pakaian misalnya, atau kita menyembelih hewan lalu kena cipratan dari darah itu tidak bersih, tidak terlalu sempurna dalam membersihkannya, maka itu dimaafu ya. Kalau dulu kan mungkin di Syafi'i yang kita pelajari harus hilang bau, warna, rasa. Kalau dirasakan gimana gitu rasanya, agak lain kalau sampai kita mampu merasakan, hebat berarti. Namun ketika memang sudah tidak bisa menghilangkan warna asli, maka insya Allah dimaafkan. Lalu kemudian yang dimaafkan lagi adalah anak kecil, bayi yang di bawah 2 tahun yang masih menyusui mengeluarkan kotoran, baik kubul maupun dubur. Nah, dimaafkan, dibersihkannya ya sama halnya ya, tidak terlalu merepotkan insya Allah. Kalau di madhab Malik agak keras, segala najis baik itu dari bayi pun harus dibuang, diganti, sudah tidak boleh digunakan. Maka banyak sekali yang diganti baru gitu, nggak bisa disucikan itu kalau udah kena najis, udah seperti itu. Ada yang madhabnya saklek banget, ada yang tengah-tengah, ada yang meringankan. Tinggal bagaimana kita mau ambil pendapat yang itu selaras, tapi jangan mencela-mencela gitu. Fanatik juga tidak boleh. Lalu kemudian idza walagal kal al-ina, ini ya, untuk beberapa hal. Oh, ini najis yang berat, bentar. Yang dimaafu masih adalah di sendal, ma asfalan na'l. Ketika kita menginjak kotoran, hanya cukup diapain, Pak? Ya digesekkan saja si sendal itu kepada tanah misalkan, itu sudah ya, sudah bisa mensucikan. Sekalipun masih ada misalkan sisa-sisa bau, ya sudah dimaafu. Ini terjadi ketika apa misalnya? Ketika mungkin haji umroh, kan itu pakai alas kaki ya. Lalu tengah perjalanan menginjak kotoran hewan, ya, dimana kita harus terus melaksanakan ibadah, maka hanya dibersihkan sekedar seperti dilap tisu kah, walaupun belum sempurna hilang, itu insya Allah dimaafu. Ini yang menjadi tadi pembahasan najis, tathhirul ina idza walagha fihil kalb, mensucikan bejana atau benda apapun yang dijilat oleh anjing. Ini kalau Nabi SAW sabdakan 7 kali tetap, diantaranya dengan tanah. Dah tuh. Lalu kemudian pensucian daripada kulit. Jika kulit ini enggak sampai bersih banget dari bulu-bulunya dan seterusnya, masih dimaafu tetap, insya Allah dianggap suci. Ya, biasanya kalau di kita budayanya sering dipakai buat beduk atau bahkan buat jaket, pakaian ya, sekalipun masih ada bulu-bulunya, belum bersih banget, insya Allah dimaafu, sudah menjadi suci ya. Lalu kemudian apa-apa hal yang dalam mensucikan tidak perlu dengan air. Ada beberapa syarat dalam bersuci ya. Di antaranya dengan air, ada juga dengan biasanya apa? Tanah, batu ya. Kalau selain itu apa Pak biasanya kalau zaman sekarang? Ya tisu ya. Kalau zaman dulu mungkin apakah ada yang pakai apa namanya? Daun ya, mungkin untuk bersuci kulit ya. Kalau zaman kain nggak bisa, insya Allah. Jadi itu yang
diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Cuma kalau di barat baru sekarang sadar, kalau kebiasaan sana kan kalau buang hajat bebersihnya pakai tisu, sehingga itu sebetulnya masih kadang tidak bersih, sehingga katanya jijik mereka itu karena kemana-mana bawa najis, sehingga ketika orang di antara mereka memeluk Islam merasa tercerahkan. Begitu indahnya Islam, bahwa bersuci ketika tidak ada madharat, tidak ada hal yang menyulitkan, dia menggunakan air bagaimanapun caranya ya, entah pakai botol selagi memang persediaannya banyak berlimpah. Jadi seperti itu. Ini beberapa hal yang menjadi pembahasan najis dan cara pensuciannya, barang-barang yang digunakan untuk bersuci. Maka faidatu hadhil mas'alah anna man kana ala thawbihi wa badanihi najasah fasta'mal syai'an minal mandhufatit taharah. Di Islam memudahkan. Faidahnya, jika didapati di badan atau di pakaiannya ada najis, maka hendaklah dia cari sesuatu yang bisa mensucikan, apapun itu tadi, tisu kah, tanah kah, batu atau daun dan semacamnya. Masya Allah. Selain jika tidak didapati air, liizalatiha, untuk menghilangkan zat najis itu. Fa innahu yajzihi, maka itu diperbolehkan, sungguhnya itu diperbolehkan. Wala yulzamu ay yaghsilahu bil ma, dan tidak mengharuskan untuk dibersihkan, disucikan dengan air. Wala yajuzul isti'mal at'imah wal ashribah fi zalatin najasah li ghairi hajah. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis bil at'imah, dengan makanan, wal ashribah, dengan minuman, li ghairi hajah, tanpa hajat. Jadi mentang-mentang apa istilahnya orang kaya lah ya, bersihin najisnya pakai duit misalkan. Nah, ini walaupun nggak termasuk di situ pakai duit, subhanallah, karena terbuat dari kertas gitu ya. Apalagi dengan makanan atau minuman, itu tidak diperbolehkan karena dia adalah untuk dikonsumsi, kecuali ada keperluan lebih. Lima fi dzalika min fasadil amwal, karena itu termasuk dari merusak harta, subhanallah. Anna ma yahsulu bihi at-tahara bi ghairil ma' minal ma'iyat ghairaha innama huwa fin najasatil haqiqi. Ketika kita membersihkan najis tanpa dengan air, hanya cukup membersihkan zatnya saja. Zatnya, ngerti ya? Zatnya, misalkan kena kotoran kucing atau ayam, ya sebatas kotoran itu tersingkirkan, terbersihkan. Sekalipun masih ada bekas dari bau, ya insya Allah lah, Allah maafkan, tidak menjadi masalah. Yang penting zatnya itu dihilangkan dengan perangkat ataupun tadi bahan barang-barang yang ditemukan, entah batu, entah tisu dan lain-lain. Selebihnya insya Allah dimaafkan. Jadi nggak usah menjadi beban. Dalam Islam insya Allah sudah ada solusinya, dipermudah. Bahkan memelihara anjing boleh saja ya, yang nggak boleh kan makannya. Tinggal hati-hati ketika dijilat, sebab di Islam sudah diatur cara mensucikannya. Kalau mau melihara, beberapa mazhab membolehkan, dan tinggal ditaruh aja di depan ya, memang untuk jaga, bukan untuk yang teman tidur. Itu kebangetan, terlalu. Tapi ada juga yang sampai membolehkan najis si anjing ini sama halnya seperti
kucing karena dia sehari-hari di sekitar kita. Nah, seperti itu. Cuma memang dari penelitian bahwa si kucing sama anjing najisnya kan di air liurnya lebih banyak penyakit atau kuman bakteri sebab mereka tidak memiliki pori keringat semuanya keluar dari mulut, dari lidah liurnya itu. Maka yang membersihkannya liurnya, yang dibersihkan air liurnya. Nah, kucing tidak sebesar anjing sehingga dia jarang sekali jilat apa aja lah, enggak, beda ya, seperti anjing, tidak seperti anjing. Jadi itu sampai masalah hal memelihara anjing pun diperbolehkan sebab karena ada cara untuk mensucikannya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa Bapak? Ibu? Masih? Kita di istinja. Bab istinja. Mana istinja secara hukum? Dia adalah perbuatan dalam mengeluarkan kotoran, perbuatan yang menuntaskan segala kotoran yang najis, mengangkat kotoran yang najis, mengangkat segala yang kotor. Qat'ul adza, memotong atau memutus keburukan kotoran. Nah, kalau kita doanya habis dari WC apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Adza istinja. Adza ini penyakit, yang mengangkat penyakit. Qat'ul adza. Yang dengan istinja itu kita terhindar dari penyakit. Bisa dibayangkan Bapak, kalau kotoran nggak keluar, penyakitnya numpuk. Nah, ini istinja itu bagian dari mengangkat penyakit. Masya Allah. Ini hanya jadi ketika masih di dunia. Manusia di akhirat, di surga sudah tidak ada istinja lagi, insya Allah. Semoga kita jadi ahli surga semuanya. Amin amin. Makna istilah adalah izalah ma kharaja minas sabilain. Membersihkan, mensucikan, bukan mensucikan ya, membersihkan dua jalur, di mana dua jalur ini untuk mengeluarkan kotoran, kubul dan dubur. Bima in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu, au waraqa wadahwiha, atau dengan waraq. Apa waraqnya? Daun atau kertas atau tisu atau semacamnya. Ya. Wa yutlaqu 'alaihi aidan istijmar. Maka diharuskan sebutannya setelah istinja, mengeluarkan atau memutus kotoran, membersihkannya dengan batu, sebutannya istijmar, bersuci dengan batu selain air, ya. Li'annahu yasta'milul jimar au hijarah, karena menggunakan bebatuan. Cari batunya yang suci, yang bersih, jangan yang kotor, najis, harus bersih juga, ya. Cari yang kering dan bersih. Kalau sucinya mungkin insya Allah semuanya Allah sucikan, tinggal cari yang bersih saja biar tidak ngotori kubur dubur kita, ya. Dari itu hijarahnya yang kecil, bukan batu-batu besar, ya, batu-batu kecil. Istijmar itu dengan batu kecil. Wa yutlaqu 'alaihi al-istitabah. Istitabah itu membaikan dalam arti membaguskan, membersihkan. Li'annahu yatibul jasad, karena memperindah jasad. Ketika kita bersuci, ya pasti membaguskan, membersihkan dari
kotoran di jasad kita. Bizalatil khabath anhu, dengan membersihkan zat najis tadi. Hukmuhu, istinja itu hukumnya apa? Wajib. Nah, setiap yang habis menunaikan hajat beristinja itu wajib. Istinja tadi ya, membersihkan, mengangkat atau memotong kotoran, membersihkan, mensucikan. Nih, wajib apa yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, ini jumhur ulama baik Abu Hanifah, Hambali, Syafi'i, satu lagi apa? Hanafi. Ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ila ghaid falyastatib bi salasati ahjar." Siapa orangnya di antara kita yang telah menuntaskan buang hajat besarnya, maka dia harus membersihkan diri dengan 3 batu. Fa innahu tajziyun an, karena itu bisa membersihkan, mensucikanmu dari najis itu. Wa hadzal amr, ini adalah perintah. Kalau perintah berarti hukumnya wajib. Kata ke la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Sabda Nabi tentang bersuci ketika menyelesaikan hajat. Tidak sah beristinja kalian di zaman dulu lah ya, jika tidak menggunakan 3 batu. Nah, ini terkait jumlah batu, monggo. Sekiranya 3 rasanya kurang tuntas bersih, ya ganjil cari 5, 7 dan seterusnya. Cuma bawanya ngerepot paling kalau pakai batu ya, kebanyakan batu berat. Dah, ini tinggal bersuci. Di sini banyak pendapat tadi, cara-cara mengangkat kotoran. Ya udah, kita harus tahu sendiri bagaimana bersuci selain dengan air gitu loh. Sebersihnya harus kayak apa, betul-betul memastikan nggak ada sisa zatnya. Tapi kalau terbatas bahannya, ya kita harus betul-betul menggunakan alat itu semaksimal mungkin. Tisu cuma satu-satunya, terus di tengah perjalanan misalkan, tengah perjalanan ibisnya misalkan tidak ada persediaan air, sudah kehabisan, kita harus betul-betul menggunakannya dengan sebaik mungkin sampai tuntas gitu ya. Barakallahu fikum, sampai sini dulu nggih. Oh ya, sebetulnya kemarin sudah kita ulang. Kalau mani pendapat ada 2, sama, najis dan tidak najis. Tapi pendapat yang terkuat adalah tidak najis, karena pernah Aisyah radhiyallahu an mengerik mani bekasnya, bekas mani. Berarti kan ketika selesai mani itu keluar, belum lagi disucikan, belum sempat dicuci. Aisyah Ummul Mukminin hanya mengerik bekasnya. Lepas itu Nabi pakai buat sholat. Mengerik itu tadi bekasnya itu menghilangkan. Kalau zatnya sudah kering. Tapi yang berpendapat kuat tentang dia tidak najis adalah manusia tercipta dari bukan yang najis, maksudnya seperti itu ya. Adapun mandi najis, mandi perbedaannya ya sudah paham. Kalau mandi dia lebih apa ya, lebih licin, encer ya. Kalau mani lebih kental, seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang lain Bapak? Jadi oh iya tuh, iya, sumpel barang lo ya.
masih ya. Itu bagian yang insya Allah dimaafu. Kayak contoh maaf perempuan yang pendarahan masih ya udah disumpal terus kadang masih keluar. Jangankan itu ya, luka juga termasuk tadi kisah sahabat yang dengan luka perangnya masih dibawa untuk sholat. Cuma ya insya Allah bukan yang gimana-gimana, dan Allah tahu bagaimana udurnya. Mudah-mudahan Allah terima insya Allah. Yang gimana parahnya lagi ketika contoh siapa? Umar ngimami sholat subuh, terus dia baik itu darah segar itu ngalir ya, ngalir, dan masih melanjutkan sholatnya sampai selesai sholat baru tolong cari siapa yang nusuk saya. Dipastikan jangan sampai yang nusuk orang Islam, dan ketika ketahuan yang nusuk orang Yahudi, maka dia bersyukur, alhamdulillah yang nusuk saya bukan orang Islam. Abu Lu'lu'ah, dia penggemar Syiah juga. Jadi itu insya Allah dimaafu, episode terus ya berbagai macam lah. Maka sholat dalam hal melaksanakan sholat ya tentunya itu betul-betul sangat wajib untuk kita perhatikan. Sampai udah meninggal pun disolati. Jadi selagi masih bisa mengerjakan sholat, separah apapun sakit kita betul-betul jaga. Sampai pentingnya sholat kan Nabi yang dipanggil menghadap di Isra Mi'raj. Pentingnya sholat, bukan turun wahyu, bukan turun ayat, tapi Nabi SAW dipanggil menghadap untuk menerima sholat tadi. Masya Allah. Dan kita menjadi fasilitator as-sholatu mi'rajul mu'min. Dulu Nabi mi'rajnya naik ke atas, kalau kita mau mi'raj ke Allah dengan sholat. Masya Allah. 5 kali suruh datang, suruh ngadu. Kalau jenengan mungkin yang pernah umroh haji, kalau udah sholat di depan Ka'bah itu sambil curhat, nangis, ngobrol, kayak ngobrol sama Allah gitu. Kita yang belum sampai bisa setiap hari ke sana, bahkan orang sana asli pun bisa jadi belum haji umroh banyak Pak. Karena mereka lebih memikirkan ma'isyah, kehidupan. Ada itu beberapa teman-teman gitu cerita, jadi supir taksi ketika musim haji lebih menyenangkan daripada melaksanakan hajinya itu, karena ya di booking luar biasa banyak kesibukan nyupir, sehingga dia seumur-umur belum pernah haji gitu loh. Maka beruntung ya sudah Allah pilih panggil dan bisa melaksanakan. Cuma yang tadi nggak sering-sering kita. Maka di antara fasilitas untuk kita mendekatkan kepada Allah dengan sholat tadi. Sholat itu tempat curhat betul-betul 5 kali sehari, suruh datang berkeluh kesah, silahkan nangis, mencurahkan semuanya, insya Allah ya. Mungkin seperti itu, karena pun saya masih serak-serak ya, mohon izin. Masya Allah kemarin tidak bisa hadir mendampingi, alhamdulillah diganti sama Haji. Mudah-mudahan semuanya tetap mendapatkan kebaikan sampai hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya itu dari kami. Syukran, jazakumullah khairan, hasanah, jazakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.